Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasidi ila ma'allifi sahibil kitab Asy-Syaikh al-Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali zil karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa kana mutrifun yaqul man saffa safa lahu wa man khallata khalata alayhi wa ruwiya ba'duhum fil manami faqila lahu kaifa wajadta a'malak faqala kullu syai'in amiltuhu lillah wajadtuhu hatta habbata rumman laqattuha min tariqin wa hatta hirrata matat lana ra'aituha fi kafatil hasanat wa kana fi qalan suwati khaytun min haririn fara'aituhu fi kafatis sayyi'at. Bapak-bapak sekalian, kita masih meneruskan tentang kitabun niyah wal ikhlas was sidqi, ya. Bahasan tentang niat, ikhlas dan jujur, ya. Wa kana mutrifun yaqul. Ulama yang bernama Mutrif bin Abdullah bin Syakhir, ya. Ini tabi'i thiqatun, dari kalangan tabi'in, dan dia siqah dalam meriwayatkan hadis, ya. Mutrif, ya. Dia pernah mengatakan man saffa safana, orang yang mensucikan, membersihkan hatinya maka bersih, ya, hati. Wa man khallata khallata alaihi, orang yang mencampur adukan di dalam hatinya maka tercampur di dalam hatinya. Jadi kata ikhlas itu sendiri kan maknanya murni, gitu. Jadi kemurnian amal ibadah kita itu sangat ditentukan oleh kejernihan dari hati yang mengerjakannya. Waruya ba'duhum fil manami faqilanahum, pernah dimimpikan sebagian ulama di dalam tidur, ditanyakan kepada Mutrif. Ketika Mutrif ini sudah meninggal, ditanya, kaifa wajadta a'malak, apa yang kau dapati dari amal-amal ibadahmu dulu? Faqala, maka berkata Mutrif, kullu syai'in amiltuhu lillah wajadtuhu, setiap sesuatu yang aku amalkan karena Allah, semuanya aku mendapatinya.
hatta habbata rummanin laqattuha min tariqin, sampai-sampai biji buah delima yang aku dapati di pinggir jalan, ya, wa hatta hirrata matat lana, sampai-sampai anak kucing yang mati ada bersama kami, ra'aituhu fi kafatil hasanati, aku melihat itu semua pada catatan kebaikan. Ya, luqata itu beda dengan rikaz. Ya, kalau rikaz itu menemukan sesuatu itu boleh dimiliki setelah diumumkan selama 2 tahun. Dan barang itu terindikasi ada pada masa sebelum Islam ada. Seperti kita mendapati teropong mahkota yang ada berlian, ada emasnya pada masa Majapahit namanya. Yang belum ada Islam itu kalau kita dapati, ya, itu namanya rikaz. Itu boleh dikuasai setelah diumumkan dan dibayar zakatnya. Tapi kalau luqata ini kok bisa mendapati biji buah delima kok ada kebaikannya gitu. Maksudnya dalam luqata itu barang temuan dan indikasinya punya orang Islam. Ya, indikasinya punya orang Islam yang tidak bisa dikuasai kecuali setelah diumumkan. Selama 2 tahun dia boleh menggunakan dengan catatan mengembalikan apabila si pemiliknya ketemu, ya, umpamanya ketemu emas gitu. Wah, ini mah dilihat dari tahunnya, tahun-tahun Islam sudah ada di sini. Nah, itu bukannya rikaz, itu luqata. Umumkan saja di masjid, di pasar, siapa yang mau kehilangan tanpa disebutkan ciri-cirinya. Kalau tidak ada yang mencarinya sesuai dengan kriteria, boleh dia menjual, dia gunakan dengan catatan dia wajib membayar apabila si pemilik aslinya ketemu. Nah, bagaimana bisa mendapatkan pahala? Nah, itu yang dimaksud luqata ini, barang yang tidak bernilai. Maksudnya gini, kalau nemu biji delima, 1-2 butir biji delima, masa mesti nunggu 2 tahun? Itu maksudnya. Enggak, ini sama dia ditanam berbuah, buahnya itu dijual, masukin kotak. Dia nolongin orang yang bijinya jatuh, atau dia menikmatinya sebagai, ya, dari dia yang menemukannya, itu boleh dalam keadaan wajar, karena dia luqata yang tidak mahal itu, ghairul ghali, itu boleh dilakukan seperti itu. Itu kan nolongin orang. Dia bilang, aku lihat catatan amal kebaikan dalam, ya, nolong menemukan biji, ya, buah rumman, buah delima itu tadi. Kucing mati, mungkin, ya, dimandikan, dikubur, maka dia lihat kebaikannya. Wa kana fi qalansuati khaitun min haririn, dan di peciku ada 1 lembar, ya, benang yang terbuat dari sutra. Fara'aituhu fi kafati sayyiati, aku mendapatinya catatan pada catatan yang buruk, ya, padahal cuma 1 lembar, ya, karena laki-laki tidak boleh menggunakan sutra, maka 1 lembar pun dianggapnya, ya,
sesuatu yang tidak bagus, maka dia fara'aituhu fi kafati sayyi'at, aku mendapatinya pada hamparan ya mizan kalau timbangan itu, timbangan kan ada dua tuh, piringannya itu namanya apa? Nah ini orang Indonesia semua ini. Timbangan kan, sini emas, ini timbangan. Oh 1 gram, 2 gram. Sebelum ada yang digital. Ini namanya apa nih? Neraca. Anggaplah itu ya, neraca. Nah di neracanya itu ada catatan keburukan. Ya. Wa kana qad nafaqa himarun li qimatuhu mi'atu dinarin fama ra'aitu lahu sawaban. Dan ketika nafaqa maknanya mata ya, ketika mati himarun li ya, keledai yang aku punya, qimatuhu mi'atu dinarin, harganya 100 dinar. Fama ra'aitu lahu sawaban, aku tidak mendapatinya pada kematian himar itu pahala. Padahal waktu kucing dia dapat pahala gitu. Fakultu, maka aku bertanya, mautu sinwarik fi kafatil hasanat wa mautu himarin walaysa fiha. Matinya kucing pada neraca kebaikan dan matinya himar tidak ada nilai apa-apa pada neraca itu gitu. Jadi di dalam barzakh, di alam kubur juga ada kecerdasannya, sehingga Sayyidina Umar pernah bertanya, ini maksudnya gini, kalau kita mau rasiokan, emang orang di alam barzakh itu bisa begini berdialog seperti ini gitu. Sayyidina Umar itu pernah bertanya kepada Nabi, apakah di alam barzakh ketika munkar dan nakir itu datang menanyakan kepadaku, apakah otakku dikembalikan, kecerdasanku dikembalikan? Maka Nabi mengatakan, ya. Orang yang meninggal pada saat dia dihidupkan mau menjawab pertanyaan munkar dan nakir itu, otaknya, kecerdasannya itu disampaikan, dikembalikan. Apa jawaban Sayyidina Umar? Kalau di alam barzakh otakku dikembalikan, aku nggak takut sama munkar dan nakir. Wah, hebat benar ya. Takut sama munkar dan nakir kalau memang dikembalikan kecerdasanku. Nah, jadi berdasarkan dialog Nabi dengan Sayyidina Umar, ini kalimat ini wajar gitu. Dia lihat catatan kebaikan yang buruk, dia bilang kucing saya dapat pahala, tapi giliran himar kenapa saya nggak dapat pahala gitu. Padahal harganya 100 dinar. 1 dinar itu 4 gram. 4 gram kali 1 juta saja sudah 4 juta. Mahal betul gitu. Faqila lahu, maka dijawab ya kepada mutrif itu tadi, innahu qad wajjaha haitsu ba'atsa ya ba'atsa bih. Sesungguhnya yang demikian itu terarahkan dari sisi bagaimana ba'atsa bihi, bagaimana engkau pada saat ya kematian itu tadi. Fa innahu lamma qila laka qad mata, sesungguhnya ketika diberitahukan kepadamu bahwa himarmu mati, qulta, kau mengatakan fi laknatillah. Pada saat itu kau ngomong itu. Ya, dia laknat bener ini himar ini. Kita kan punya ayam mahal gitu. Jalan bener mati
mati mahal gitu lah. Itu gara-gara kalimat kita tidak mensyukuri, dari lantaran mati pahala kebaikannya dihapus. Ya. Fabatala ajruka fihi, maka batal pahalamu pada himar itu tadi. Walau qulta fi sabilillah, apabila kau mengatakan fi sabilillah, himar ini dulu pernah dipakai berperang fi sabilillah, lawajadta fi hasanatik, pastilah kau akan mendapati catatan kebaikan pada neraca. Ya, kan kita suka refleks tuh, kalau yang kita suka kemudian apa itu mati mamanya, keluar tuh kata-kata yang nggak bagus, hilang. Wa fi riwayatin qala, dan pada satu riwayat disebutkan, wa kuntu qad tasaddaqtu bi sadaqatin bainan nas fa'ajabani nazruhum ilayya fawajadtu dzalika la alayya wala li. Dahulu aku pernah bersedekah dengan satu sedekah bainan nas, yang ketika itu orang banyak menyaksikan. Fa'ajabani nazruhum ilayya, maka mengagumkan aku pandangan masyarakat ketika aku mengamalkan, ketika aku bersedekah. Seperti di sini ya, Ramadan itu banyak orang banyak bayar zakat gitu ya. Fa'ajabani nazruhum ilayya, mengagumkan ya padaku pandangan mereka ketika itu padaku. Fawajadtu dzalika la alayya wala li, maka aku mendapati yang demikian itu bukan untuk catatanku dan itu bukan kebaikan. Kenapa? Sudah tergantikan oleh kekaguman. Jadi sudah diambil kebaikannya di dunia ini dengan dia merasa kagum. Mungkin kan orang, terima kasih ya Pak ya, kiamnya tuh. Ya Allah, ada yang menangis, ada yang girang, ada yang histeris gitu. Itu semua menghilangkan catatan kebaikan. Nah ini sebenarnya orang-orang kaya yang mau membayar zakat, manggil ya, jadi sudah email dulu ke stasiun-stasiun televisi karena jumlahnya besar itu kan. Maka mereka tidak akan melakukan seandainya mereka membaca catatan tentang ya orang dimimpikan seperti itu aja menyebabkan hilang. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi benar-benar memang ikhlas itu nggak ada cacatnya, tidak ada hal-hal yang semacam itu. Qala Sufyan, berkata Sufyan ya Ats-Tsauri, lamma sami'a hadza ma ahsana haluhu idza lam yakun alaihi faqad ahsana ilaihi. Beliau mengatakan ketika mendengar ya perkataan yang semacam ini, dia mengatakan ma ahsana lahu, alangkah baiknya bagi beliau idza lam yakun alaihi, apabila dia tidak memberlakukan yang demikian itu pada dirinya. Faqad ahsana ilaih, maka menjadi kebaikan untuk dirinya. Ya, Bapak saya sekalian, kan manusiawi ya. Kalau saya nih umpamanya ada 100 orang antri gitu, satu-satu saya kasih besok, kemudian orang itu nangis, ya orang itu terima kasih Pak, dia mengatakan ini. Kayaknya secara kemanusiaan itu ya manusiawi lah yang semacam itu pun, yang semacam itu sama saja ya, vouchernya sudah ditukar dengan itu, sehingga ketika di akhirat nanti voucher itu udah gak laku, sudah diambil dulu ketika di dunia ini ya. Ngeri juga nih. Kalau ngamal ya harus benar-benar
Ya, hatta la ya'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuh, sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan, yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Itu benar-benar harus dipegang. Wa qala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz, sama ini Yahya bin Mu'adz termasuk minat tabi'in, ya. Ada apa itu ulama yang mungkin salah menyebut bahwa dia menulis Yahya bin Mu'adz itu min ashabin Nabi. Enggak, salah ya, dia termasuk minat tabi'in. Tapi itu bukan sengaja, saya kira, ketika beliau mengatakan itu. Al-ikhlasu yumazizul amalu minal uyub katamyizil labani minar ramsi waddami. Ikhlas itu terbedakannya amal dari cacat, seperti terbedakannya, terpisahnya susu minar rauf minal farsi. Farsun itu jeroan, wadam darah. Ini sebenarnya ada hadis ini ya. Kalau di dalam riwayat Imam Al-Hakim itu ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi itu tidak makan daging sapi, tapi Nabi minum susu sapi dan menyuruh orang minum, sahabatnya suruh minum susu sapi. Alasannya karena susu sapi itu lebih banyak varian-varian makanan, dedaunan dan pohonannya dibandingkan dengan kambing, sehingga dikatakan bahwa ya susu dari labanul baqar barokah, dia itu bawa keberkahan. Syifa walahmu huda, daging sapi penyakit. Ini mudah-mudahan nggak ada tukang daging sapi. Orang Betawi itu bener, puluhan tahun orang Betawi itu kalau mau lebaran, kalau Idul Adha itu potongnya kerbau, nggak ada motong lain. Kalau nggak motong kerbau, kambing. Kenapa sekarang terpengaruh gitu? Sapi, onta oleh Nabi itu didaya gunakan itu masa perang atau memberi makan populasi besar. Tapi buat beliau nggak mau makan. Saya pernah sama Rehan ini di Madinah, saya bilang sama dia, Rehan cari onta muda. Kalau di sini kan kita carinya kambing muda ya. Soalnya saya bilang, makan saya. Cuci tangan 4 kali saya cuci tangan pakai sabun itu masih lengket gitu. Maka saya bilang, oh ini dia. Kenapa Nabi tidak mau memakannya? Lemaknya tinggi banget. 4 kali cuci pakai sabun masih lengket. Sama dengan saya. Hadis itu hasan, diriwayatkan Imam Al-Hakim, An-Nasai dengan beberapa ashabus sunan. Ya. Nah, beliau mengatakan al-laban bainal farsi waddam. Susu itu dia diapit antara jeroan, artinya perut besar. Maaf nih, perut besar, kotoran binatang dengan darah. Di antara darah dan fars itu ada susu, dan ini dia tidak terpengaruhi, dan susu ini bermanfaat. Ini Bapak udah connect belum? Udah maksud belum? Maksudnya hadis ini. Perut besar itu sumber penyakit.
Darah itu haram dimakan dan dia bisa tercemar. Tapi susu bisa hidup di dari dua yang kotor, tapi dia punya sifat sebagai obat dan bagus. Ini namanya ikhlas. Tidak terpengaruhi oleh farz wadam. Saya ketika membaca hadis itu, dalam hati saya gini, subhanallah. Nabi itu teliti betul anatomi binatang itu. Ketika dia menceritakan tentang susu, pada zaman itu 14 abad yang lalu, laboratorium itu belum ada yang meneliti berapa lemak jahat dan lemak yang bagus pada binatang. Sehingga Nabi mengatakan al-ghanam barokah, ghanam barokah, ghanam barokah. Belum ada laboratoriumnya, tapi Nabi mengatakan itu. Ya. Nah, ini menarik nih tukang yang biasa ambil gula tahunan ya. Masih ada nggak? Nanding. Kebal emang kebal. Nggak ada sapi. Gimana ini bisa berubah? Ya, orang dulu udah bener itu pilihannya. Jadi Bapak, yang saya ceritakan nanti kalau ke Mekah, Madinah, coba ya cari dah makan. Bener. Lengketnya 4 kali cuci pakai sabun. Masih begini. Ini kalau masuk di perut, bagaimana membersihkannya? Lemak jahat. Yang saya bingung itu ketika Nabi memilih semangka kuning, bukan yang merah. Lihat nih ya. Kan kalau kita anak-anak nggak mau dikasih yang kuning, kenapa? Nggak manis. Yang manis yang merah. Nabi sudah belum ada laboratorium, tapi Nabi sudah tahu itu, ini low sugar. Yang mau sehat, yang ini makannya. Bukan yang ini. Ini manis sekali. Kita punya yang manis gitu ya. Aku pikir-pikir, ya Allah, laboratorium belum ada. Tapi omongan Nabi itu ilmiah. Wakila dan diceritakan ya, kana rajulun yakhruju fi ziyyin nisa'i. Ada seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya fi ziyyin nisa, ziyyun asyab ya, dengan pakaian perempuan. Tapi dia laki-laki, kan hari ini kemarin ya yang tertangkap karena bisikan setan, dia masuk ke masjid ya, ketangkep cuman ya, laki-laki menggunakan pakaian perempuan. Wa yahduru kulla maudi'in yajtami'u fihi nisa'u min ursin aw ma'tamin. Dan ia menghadiri setiap tempat di mana berkumpulnya tempat itu wanita-wanita min ursin, dari pesta perkawinan, au ma'tamin ya, ma'tam itu mujtami, jadi haflah-haflah, pertemuan-pertemuan laki ada perempuan. Fattafaqo an hadara yauman min maudi'an fihi majma'un lin nisa'i. Maka ya diketahui bahwa ia hadir pada suatu hari, satu tempat, fihi majma'un lin nisa, di tempat itu berkumpul wanita-wanita. Fasuriqat durratun, maka tercuri durrah, intan ya.
Fasahu an aghlaqul bab, maka berteriaklah wanita-wanita itu yang karena durrahnya itu ya, mutiaranya itu hilang. An aghlaqal bab, agar mereka menutup pintu, hatta taftanisha, sehingga diteliti ya, diperiksa sampai satu persatu ya. Kan ini kan zaman dulu ya, jadi nggak ada alatnya itu. Fakanu yaftishuna wahidatan, maka mereka wanita itu menelitinya satu persatu, hatta balagatin naubatu ila rajuli, sehingga sampailah giliran itu kepada laki-laki yang menggunakan pakaian perempuan. Ya, jadi hatta balagatin naubatu ila rajuli, ya, sampai kepada giliran itu kepada seorang laki-laki. Wa ila mra'atin ma'ahu, dan seorang wanita yang berangkat bersama dia. Ya. Fada'allaha ta'ala bil ikhlas. Ini konteksnya itu ini. Dia kan kalau dibuka laki-laki, kasusnya seperti 2 hari yang lalu, dipukulin dia ini, ya, karena dia masuk ke komunitas itu nyamar bahwa sebenarnya pakai niqab, cadar itu sebenarnya dia laki gitu. Cuma ya, karena ada kasus itu, ada yang wanita itu kan retas kalau udah sholat lalai gitu ya, ada yang mencuri, ada yang memang dia mau ngelihat kecantikan karena itu banyak membuka ya. Nah, dia berdoa pada saat dia giliran dia ya, jadi fada'allaha ta'ala bil ikhlas, dan dia berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Wa qala, dan ia mengatakan, inna jautu min hazihil fadihati la'audu ila mithli hadha. Kalau seandainya hari ini aku selamat fadihah itu membuka seluruh cacat, jadi maknanya dari ujung kaki sampai ujung rambut diteliti satu persatu, itu namanya fadihah. Ya Allah, seandainya aku selamat dari fadihah ini, la'audu ila mithli hadza, aku tidak akan mengulangi lagi seperti ini. Fawajadatid durratu ma'atil kan mar'ati, maka didapatinya mutiara itu bersama wanita si pemiliknya itu tadi. Fasahu, dan mereka itu berteriak, ya, an atlaqul hurrata, ya, untuk memerdekakan seorang wanita merdeka. Jadi mungkin besar ya, sehingga dia senangnya karena sudah ketemu yang hilang itu, dia memerdekakan seorang wanita. Faqad wajadna durrata, sungguh kami sudah mendapatinya lagi ya, durrah itu tadi. Ini stressing pointnya Bapak saya sekalian. Itu kan tadi hilang ya. Orang kalau hilang itu, Bapak pernah hilang nggak? Kita kan semuanya diperiksa, emang nggak ada gitu. Di kantong nggak ada, di tas nggak ada, ini nggak ada, di mana aja nggak ada. Padahal tertentu ternyata ada gitu. Pernah nggak? Pernah. Itu bisa jadi karena memang diumpetin gitu loh sama jin itu. Itu salah satunya, termasuk siwak. Kenapa siwak cuma 2-3 hari setelah itu hilang? Pernah hilang siwak nggak? Kenapa kalau sikat gigi nggak hilang? Ini menarik. Nah, jadi ternyata ya, doa yang benar-benar ikhlas itu menggantikan
sesuatu yang mungkin dia jatuhnya di mana, malaikat itu yang mengambilnya, kemudian diletakkan di tempat yang layak yang semestinya. Allah yang memerintahkan. Kenapa dia bisa diberikan seperti itu oleh Allah? Karena dia da'a bil ikhlas, doanya benar-benar ikhlas. Bisa. Kita pernah itu merasakan itu. Tadi udah gue cari di sini kagak ada, sini nggak ada. Kok adanya di sini? Maka dia bilang jangan main-main. Gitu. Berani nggak ngomong gitu? Itu memang bisa, ya bisa terjadi. Syaratnya melakukannya dengan ikhlas. Ya. Subhanallah. Wa qala ba'du sufiyati kuntu qa'iman ma'abi Ubaid at-Tustari. Ya. Wa huwa ya yahrusu ardahu ba'da al-'asri min yaumi Arafata wallahu a'lam. Wa qala ba'du sufi.